Selamat pagi, Bapak Ibu penguji yang terhormat. Perkenalkan saya Dani. Eh, saya akan melanjutkan penjelasan kode program. Nah, dari struktur dan kode folder dulu nih. Oke, kita buka dulu dashboard. Nah, untuk struktur foldernya, tentunya saya sudah mengikuti standarisasi dari filamen itu sendiri. Sejujurnya, saya cukup kaget. Yang tadinya Laravel itu ribet ya, harus banyak yang diedit, ada model, ada controller, ada model, controller, router, ternyata ada API, ada web. Nah, sekarang dengan filamen kita cukup generate resource, kemudian resource-nya sudah ada di sini semua dan kita editnya juga di sini semua. Tidak perlu berpindah-pindah halaman gitu. Sejujurnya saya cukup amazed dengan filamen ini. Namun di sisi lain pasti juga ada minusnya, seperti keterbatasan. Jadi seiring banyaknya metode-metode yang instan, maka semakin terkekang pula kita dalam mendevelop. Jadi harus benar-benar baca dokumentasi, harus tahu metode-metode apa aja yang sudah ada gitu. Oke. Di sini ada department resource ini untuk mengelola departemen yang nantinya akan diassign ke user. Nah, kemudian ada project resource untuk mengelola project, ada task report untuk laporan tugasnya tadi ya. Kemudian ada task resource ini untuk mengelola tugasnya. Kemudian kita lanjut ke struktur kode dan folder. Penjelasan model, relasi, database, dan komponen utama sistem. Oke, sebelum kita masuk ke modelnya, mungkin akan lebih mudah jika saya jelaskan dulu ERD-nya. Jadi di sini ada ERD tracker app. Sini saya tulis 5 tabel, meskipun sebenarnya tabelnya itu banyak karena kita menggunakan filament shield ya. Jadi filament shield itu ya mengenerate banyak sekali tabel karena relasinya kebanyakan many to many gitu. Nah, daripada terlalu memenuhi ERD-nya, jadi saya tulis yang penting-penting saja gitu. Biar nanti untuk filament shield-nya diwakili oleh kolom rule ini saja sudah cukup mungkin ya. Jadi ada 5 entitas di sini. Yang pertama ada departments, ada ID, kode, name, dan description. Kemudian ada users, ada ID, name, email, role, dan password. Dan pastinya passwordnya ini di hash ya. Kemudian untuk projects, ini ada ID, code, name, dan description. Description projectnya. Kemudian ini ada tabel pivot untuk menghubungkan users dan projects. Jadi agar
istilahnya ini memfasilitasi many to many lah. Jadi biar tiap users itu bisa punya banyak projects, dan setiap project juga bisa punya banyak user sekaligus gitu. Nah, kemudian ada tes atau tugas. Ini ada ID, project ID, ada user ID, ada title, description, status, dan deadline. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk project ID, foreign key-nya ke project, user ID, foreign key-nya ke users. Nah, kenapa kok tabel-tabelnya, kolom-kolomnya ini berbahasa Inggris semua? Yang pertama, saya berusaha membawa standarisasi yang telah diajarkan di tempat magang saya sebelumnya ketika SMK. Nah, mentor saya bilang kalau database itu standarnya itu berbahasa Inggris gitu. Dan sebenarnya ada lagi standarisasi yang tidak saya terapkan di sini. Yakni penamaan kolom. Biasanya kalau di tempat magang saya yang dulu itu, untuk menamai kolom itu harus diawali dengan nama entity-nya atau nama tabelnya. Jadi misal ID ya department ID, kode ya department code, department name, department description, seperti itu untuk memudahkan keterbacaan gitu. Namun karena standarisasi di Laravel itu berbeda ya, tentunya untuk kita migration ID itu sudah istilahnya di generate secara otomatis, meskipun bisa kita override, tapi untuk tabel yang sensitif seperti users ini, kalau sampai ini kita override dan kita ganti jadi user ID, user underscore name, user underscore email gitu, nanti ketika kita mau menginstal plugin yang berhubungan dengan security seperti Laravel Breeze misalnya, nanti kita akan harus mengoverride banyak sekali gitu. Karena saya pernah mengalami itu ketika saya coba-coba menggunakan Laravel Breeze dengan backend Laravel dan frontend React. Itu saya benar-benar kesusahan karena ya banyak sekali yang harus di override gitu. Nah, apalagi ini filament gitu yang semuanya serba instan, otomatis ya saya mikirnya, oh ya saya harus mengikuti standarisasi dari filamennya itu sendiri dan juga Laravelnya tuh. Oke. Kemudian tak lupa juga untuk oh ya, modelnya dulu deh. Nah, untuk modelnya seperti ini ya, model user yang pasti dia sudah generate secara otomatis bawaan Laravel. Dan di sini relationnya sudah ada, relation ke department, menggunakan belongs to, yang menyatakan banyak user bisa ada dalam satu departemen gitu. Kemudian ada tes menggunakan hash many. Kemudian ada projects, ini mengarah ke pivot table yang tadi project user itu. Kemudian ada department. Nah,
department, labelnya kita isi code name dan description saja. Kemudian nah ini salah satu enaknya kalau kita tidak override ID-nya, kita tidak perlu menulis protected primary key sama dengan user ID atau department ID, tidak perlu, jadi lebih clean. Kemudian setelah department kita ke project ya. Project ada variable, code name, description, start date, dan end date. Untuk start date untuk menentukan yang awal dimulainya project itu, dan end date bisa diisi nanti ketika project selesai, atau juga bisa untuk digunakan sebagai pematok deadline gitu. Nah, kemudian ini ada tes menu, ini mengarah ke table test ya. Kemudian di sini juga ada users belongs to many yang mengarah ke tabel pivot. Untuk tabel pivotnya sendiri isinya hanya project ID, user ID, dan role. Nah ya, saya baru ingat kalau tadinya itu saya emang pengen ngasih role di ininya di setiap projectnya. Jadi kan di setiap project biasanya ada yang bertugas sebagai katakanlah project manager, kemudian developer, kemudian QA gitu. Nah, tapi role yang di sini berbeda dengan role yang ada di user. Ini hanya terikat di projectnya saja. Jadi setiap user role-nya bisa berbeda-beda di setiap project yang mereka ikuti gitu. Berbeda dengan role yang ada di sini di user. Nah, yang has roles ini. Oke, kemudian apa tadi? Komponen utama sistem implementasi. Oke. Nah, kemudian untuk ini ya. Nah, ini untuk bahasanya saya setting lokalisasi bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Bentar. Kalau tidak salah di sini. Nah, ini fallback lokalnya ID, time zone-nya Asia Jakarta. Tujuannya apa? Tujuannya agar bahasanya lebih terstandar gitu. Jadi tidak ganti-ganti. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Dan lucunya ini di sini jadi dashboard, bukan dashboard atau beranda gitu. It's okay. Nah, kemudian ini sebenarnya sempat saya override. Nah, jadi saya bikin page baru untuk mengoverride dashboard, tapi yang ada malah dia jadi double. Jadi ya sudah, saya biarkan seperti ini saja. Ini juga bisa dimain-mainin. Nah, kemudian ke mulai dari pengguna dulu ya. Oh maaf, ini manager ya. Sambil kita buka yang super admin deh. Nah, untuk manager dan staff itu mereka hanya bisa melihat data mereka sendiri di tabel pengguna. Jadi datanya orang lain tidak akan tampil di sini, dan kita hanya bisa mengubah
Nah, dan ditunggu. Nah, ini hanya bisa mengubah nama, email, dan password. Jika tidak ingin mengubah password, bisa dikosongi. Misal mau ganti namanya aja gitu, bisa kosongi. Nah, untuk departemen dan peran ini tidak bisa diganti ya. Hanya admin yang bisa mengganti ini. Yang kita simpan. Cukup lama. Oke, sudah selesai. Datanya sudah berubah harusnya. Oke. Dan di sini kita login sebagai super admin. Nah, sini sudah ganti namanya tanpa harus mengisi password. Kemudian, wah ini harusnya nggak bisa ini. Harusnya tidak bisa difilter untuk ini manajer. Maaf, ini kesalahan saya. Nanti saya betulkan. Nah, sambil buka super adminnya. Tadi pengguna sudah. Kemudian departemen ya CRUD seperti biasa ya. Saya rasa nggak ada yang banyak yang bisa dibahas di sini. Paling ini jumlah stafnya yang tertaut di departemen akan muncul di sini, terhitung. Untuk departemen IT ada 4 orang, HR ada 1 orang. Hmm, Sebenarnya kalau kita pakai filamen, sekalinya kita melihat ada button ubah atau hapus gitu. Ada ini ya, bentar. Hmm, yang ada banget sih, soalnya oke, kita juga bisa hapus ini. Nah, enaknya filamen itu sekalinya kita melihat tombol ini, mungkin tombol filter. Kalau filter sih enggak ya. Ada tombol ubah atau tombol hapus, tombol tambah. Itu sudah bisa menjadi indikasi kuat kalau fitur tersebut sudah bisa jalan dengan baik gitu. Nah, ya itu tadi saking instannya ya. Nah, sudah terisi deskripsinya. Kemudian untuk ini proyek ya. Oke, proyek deh. Untuk kelola proyek nih, kan kita bisa ketika kita tambah proyek, kita ubah aja deh, biar enggak kebanyakan. Nah, ini ketika kita tambah maupun ubah itu menambahkan banyak anggota sekaligus dalam satu proyek. Nah,
nanti anggota ini akan tampil di mana di tabelnya. Namanya di detail. Nah, dilihat ini. Maka akan tampil deskripsi dan juga anggota proyeknya. Tuh. Sehingga tidak akan makan banyak tempat untuk deskripsinya terutama. Sehingga bisa nggak perlu scroll kanan kiri. Bisa cukup gitu. Oke. Mungkin untuk proyek itu. Nah, kemudian untuk kelola tugas. Nah, ini menampilkan proyeknya, judulnya, judul tugasnya maksudnya. Kemudian ditugaskan kepada siapa, lalu ada status dan tenggat. Nah, untuk deskripsinya sama, kita bisa lihat di detail. Nah, deskripsinya ada di sini. Oke. Kemudian kita bisa filter. Cari sudah pasti bisa. Cari aplikasi. Itu. Nah, kita cari muncul. Kemudian hapus filternya. Kita pakai filter yang di sini. Nah, ini kita bisa filter by proyek. Ya, kalau manajer nanti yang muncul hanya proyek yang mereka ikuti. Nah, sedangkan untuk user filter ini nggak akan muncul. Ya, maksudnya untuk staff filter ini nggak akan muncul. Misal tanpa filter proyek deh. So, kita cari Azure. Bersabar. Nah, kita muncul. Nah, kemudian kita filter lagi. Kasih laundry. Nah, maka yang muncul filternya nambah. Hanya bisa lebih spesifik. Dan ini filternya juga akan berlaku untuk ekspornya. Sebenarnya saya cukup salah paham ya di sini dalam membaca soal. Nah, ini sudah muncul ya. Data yang tadi kita ekspor hanya satu. Ini ada kesalahpahaman, jadi saya kurang memahami terkait ini pelaporan progres ini. Intinya saya kira jumlahnya ini saya tidak baca. Ini saya kira ya laporan itu ya laporan ini ekspor laporan Excel. Jadi mengekspor apa yang ada di tabel kelola tugas ini berdasarkan yang sudah difilter gitu, mengikuti filter proyek dan juga filter
si pekerjanya. Ternyata saya salah paham. Mohon maaf. Nah, sehingga ketika saya mendevelop fitur ini waktunya sudah terlalu mepet. Iya, seadanya seperti ini sementara ya. Dia akan menampilkan proyek, semua proyek. Ini kalau untuk admin ya. Oke, untuk admin menampilkan semua proyek dan anggota-anggota proyeknya terkumpul semua di sini serta jumlah tugasnya, undo, progress, done, dan total tugas. Nah, sayangnya ini filter penggunanya yang belum ready. Ini misal kita filter di pagi deh, yang banyak orangnya. Nah, ini bisa difilter by project, tapi jika difilter menggunakan user, nah, Azure. Nah, harusnya yang di sini ini harusnya berubah, hanya mengikuti uh, tugas yang di assign ke Azure ini. Tapi ya filter usernya belum berjalan. Termasuk ini juga harusnya hilang. Nah, kita telah memfilter user ini. Saya masih cari-cari caranya. Insya Allah malam ini saya selesaikan bug ini ya. Nanti saya upload YouTube Short untuk validasi bahwa bugnya sudah teratasi. Nah, kemudian untuk ini Laravel, maaf, filament shield. Nah, filament shieldnya sendiri di sini saya setting ada 3 role ya. Ada super admin yang punya akses ke semua, ada manajer yang hanya punya akses ke project dan tugas, kemudian staff yang hanya punya akses ke tugas saja, termasuk pengguna ya. Nah, ini untuk settingan dari manajer ya. Manajer bisa all akses ke project, tapi nanti untuk tugasnya hanya bisa mengakses ke project yang diikuti oleh manajer tersebut. Bisa akses semua. Kemudian untuk laporan tugas hanya bisa lihat, begitu juga di user atau pengguna hanya bisa lihat dan ubah profilnya sendiri. Lebih seperti itu. Kemudian untuk staff lebih sedikit lagi. Untuk staff dia hanya bisa akses ke tugas, pun hanya lihat dan perbarui status saja. Kemudian bisa akses juga ke pengguna hanya untuk
edit profilnya saja sama lihat. Oke, lebih itu ya apa lagi ya. hmm, Bentar. Oh iya, nah untuk travel sepatinya sendiri ini sepertinya tidak kompatibel dengan versi shieldnya. Nah, tapi ini versi shieldnya 3.3, sedangkan sepatinya itu versi 6 ke atas. Nah, sehingga ketika saya generate shieldnya itu dia nggak mau generate ini departemen polisi ini dia nggak mau generate, sehingga saya harus tambahkan secara manual. Seperti itu, tapi tidak perlu khawatir karena saya sudah menyiapkan seeder yang diambil dari database, data yang sudah ada di database. Saya menggunakan plugin namanya itu dia. Ini semua yang sudah saya insert ke database itu tergenerate menjadi seeder menggunakan plugin iSeed, Orange Hill iSeed, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.